Guys, welcome to Reboot Indonesia with me, Alita. So, kali ini aku bakal ngebahas tentang drone yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Aku bakal ngebahas drone namanya Diva Drone. Diva Drone ini dia keluaran dari brand namanya Fansnap. Kalau kalian pernah nih beli stabilizer handphone ataupun drone namanya Idol, pasti kalian gak asing lagi apa itu Fansnap gitu. Nah, Fansnap ngeluarin ini tuh baru banget. Dan juga ada beberapa kemajuan dari Diva Drone ini karena dia sudah memiliki 4K dan dia juga support sampai ke 60 frame per second. Hanya saja untuk dapat 60 frame per second kalian harus berada di under 1080 atau Full HD. Kalau misalkan kalian di 4K sendiri, kalian hanya dapat 15 frame per second aja, tapi itu nggak masalah ya kan? Karena di drone seperti ini, kalian jarang banget buat nemuin kamera yang udah 4K. Nah, kemudian untuk GPS sendiri dari Diva Drone ini dia pakai GPS dan GLONASS. Jadi udah lumayan banget ya untuk GPS-nya, dan aku kemarin udah cobain juga untuk kekuatan anginnya itu lumayan bagus, dan aku excited banget karena ada juga drone yang hampir mirip dengan DJI dan juga fitur-fiturnya yang keren banget. Nah, kemudian nih untuk masalah remote-nya sendiri dan desainnya itu beda banget. Nih bisa dilihat desainnya tuh unik ya, unik banget dan sedikit dop. By the way, aku suka banget warna dop. Dan untuk remote-nya sendiri seperti ini, holdernya ada di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau tempatin handphone ada di sini. Ini RC stick-nya ada di sini juga. Jadi enak banget. Kalau di DJI kan sebelumnya ada di atas, kalau yang ini ada di bawah. Dan antenanya masih sama kayak gini. Jadi ya seperti biasa, remote-nya oke kok, remote-nya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kekurangan apa-apa, so far so good. Kemudian masalah untuk baterainya sendiri juga, Diva Drone Fansnap ini mengklaim bahwa dia bisa sampai 30 menit flight time-nya. Nah, dan untuk baterainya sendiri, kalian bisa lihat juga di sini kapasitasnya 2250 mAh, bisa dilihat. Nah, tapi tentu saja dengan kapasitas seperti ini, dia ngeklaim 30 menit, tentu saja aku pikir dengan keadaan angin yang stabil ya, bukan angin yang banyak. Karena semakin anginnya besar itu otomatis kan juga semakin sedikit flight time-nya. Oke, kemudian aku bakal ngebahas selanjutnya yaitu tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Fansnap Diva Drone ini. Nah, tentunya di Diva Drone ini juga untuk stabilisasi gimbalnya juga berbeda ya dengan yang lainnya, dan dia juga punya dua mode. Yang pertama stabilis mode dan juga ada FPV mode. Untuk stabilis mode ini dipakai untuk kalian misalkan pengen take video yang lebih stabil, smooth. Jadi kalian bisa dapat video yang lebih keren gitu. Dan tapi kalau misalkan FPV yang dimaksud di sini bukan FPV kalian bisa pakai drone untuk FPV maksudnya FPV drone bukan ya. FPV yang dimaksud adalah pandangan dari kameranya itu seperti FPV atau langsung. Jadi ketika kalian ke kanan, dia akan langsung ke kanan ngikutin dari arah pesawatnya ya, bukan seperti FPV yang kalian bayangkan. Oke, dan juga untuk dia sinyalnya ini atau transmisinya dia pakai WiFi ya, beda dari yang lain. Jadi dan juga nih untuk di Diva Drone ini dia punya elektronik stabilisasi sistem. Kan ada juga namanya optical stabilisasi. Nah, optical ini biasanya aku pikir lebih bagus untuk pengambilan gambar, bukan video. Jadi kalau dia memilih untuk elektronik sistemnya itu, aku pikir lebih bagus di pengambilan video. Jadi Diva udah ngambil keputusan yang tepat sih. Kemudian dia juga transmisinya masih pakai WiFi, tapi aku pikir it's okay, fine-fine aja. Yang mini 1 aja dia masih pakai WiFi juga oke-oke aja gitu kan. Nah, kemudian untuk kecepatan maksimalnya ini 10 meter per second. Maksudnya speednya itu 10 meter per second ya. Kemudian untuk
range-nya sendiri dia maksimal di 2 kilometer, tapi itu udah hebat banget ada drone seperti ini yang bisa menyamai dengan brand yang sebelah ya. Nah, di saat kalian pengambilan video dan foto, dia memiliki kamera sebesar 13 megapiksel untuk video ya, dan kemudian untuk foto sendiri kalian support sampai 12 megapiksel, dan ada beberapa fitur dari kalian bisa bikin panorama, time lapse, dan juga art view. Art view-nya itu kalian pasti udah tahu ya, art view seperti apa, seperti 360, dan hasilnya bisa langsung dilihat di app-nya FunSnap 2, jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya di aplikasi di handphone kalian. Oke. Dan juga untuk format penyimpanan sendiri di Vadron ini support juga untuk FAT32, FAT32, dan untuk format videonya sendiri dia MP4, dan untuk fotonya dia masih JPEG, jadi belum ada RAW-nya ya, tapi it's okay. Kemudian dia juga punya beberapa fitur-fitur yang keren juga. Apa sih fiturnya? Nah, fiturnya itu sendiri ada beberapa, namanya rotate, rocket, drone, follow, dan juga waypoint. Kalian tentunya nggak asing lagi dengan drone. Drone itu masih sama dengan fitur dari brand yang sebelah. Untuk drone sendiri kalian bisa dapetin video dari depan kalian untuk naik ke belakang atas kalian. Kemudian rotate tentu saja dari namanya rotasi ya. Jadi dia seperti mengelilingi kalian. Kemudian juga ada rocket. Nah, rocket ini dari namanya juga udah jelas itu pasti naik ke atas gitu ya. Dan juga ada follow mode. Jangan salah paham dengan nama follow mode ini. Kalau follow itu yang dimaksud adalah drone ini misalkan ada di jauh depan kalian atau di sebelah mana, kemudian kalian akan minta dia untuk follow. Itu artinya dia ngefollow di mana remote kalian berada atau di mana tempat kalian berada. Ya mirip-mirip RTH ya, tapi dia follow-nya ngarah ke remote-nya ya. Kemudian untuk waypoint sendiri ini yang menarik nih. Karena waypoint sendiri kalian bisa bikin poin-poin mana aja yang bisa buat si drone ini terbang. Misalkan kalian pengen drone ini terbang seperti angka Z, kalian bisa bikin poinnya seperti angka Z. Jadi dia akan terbang seperti poin yang kalian buat. Keren banget kan? Kemudian di Vadron ini yang bikin berbeda adalah kalian kan biasanya nih misalkan pengen take off dan landing, kalian pakai RC controller ini ke bawah seperti ini. Hanya saja untuk di Vadron ini sedikit berbeda karena kalian harus press menu untuk take off dan juga landingnya di aplikasi kalian. Jadi nggak bisa langsung di remote controlnya. Nah, dan di sini untuk landingnya sendiri dia punya 3 macam landing, yaitu automatic landing, kemudian ada force landing, dan juga ada manual landing. Untuk automatic landing itu adalah ketika kalian press landing, ketika drone ini berada di jauh atas 10 meter, maka dia akan turun dengan kecepatan 2,5 meter per second. Saat dia berada di bawah 10 meter, maka dengan otomatis kecepatannya akan turun jadi 0,6 meter per second. Kemudian dia pelan-pelan akan turun sendiri. Untuk manual landing, tentu saja manual landing ini kalian bisa pakai remote turunin, dan kecepatan maksimal itu ada di 2,5 meter per second. Sampai berada di titik 1 meter, kalau kalian berhenti selama 3 detik, maka drone ini akan otomatis ngedetect bahwa kalian ingin landing, jadi dia akan langsung landing. Kemudian force landing ini terjadi ketika baterai kalian udah low atau udah mau habis, maka secara force landing secara paksa, maka Diva ini akan landing dengan sendirinya. Kalian nggak bisa cancel, kalian nggak bisa apa-apain. Sedangkan untuk di manual ataupun di otomatis kalian masih bisa cancel untuk landingnya ya, kecuali baterai low. Oke, jangan lupa. Kemudian kalau kalian bingung nih, misalkan di mana sih tempat SD card-nya dan juga port untuk charge-nya sendiri, kalian bisa lihat ini berada di belakang kayak gini. Ini dia masih pakai USB standar ya, dan juga sebelah sini ada untuk SD card atau micro SD-nya. Nah,
Kemudian sama halnya juga untuk remote-nya juga itu berada di sebelah bawah. Ini berada di bawah kayak gini. Ini fungsinya bukan buat ke handphone ya, jangan lupa ini fungsinya untuk charge aja. Karena untuk di Diva Drone Fun Snap ini dari remote ke handphone sendiri dia pakai wifi ya koneksinya, beda sama yang lain. Jadi kalau di brand sebelah kan kalian pakai RC cable, sedangkan untuk di Diva Drone ini kalian cukup pakai wifi aja untuk dari remote dan juga ke drone-nya. Nah, untuk kalian jangan khawatir misalkan kalian pengen download aplikasi dari FunSnap tuh untuk terbangin Diva Drone ini, kalian harus tahu nih kalau iOS itu minimal harus iOS 9, sedangkan Android itu minimal Android 5 ya. Untuk di atasnya kalian bisa langsung pakai aja. Dan aku pikir drone seperti ini keren banget, udah banyak banget kelebihannya dan fitur-fiturnya itu buat aku amazing banget, karena di drone yang lain itu aku belum menemukan fitur yang seperti itu. Aku bisa terbangin drone sesuai dengan yang aku mau, kayak waypoint dan follow mode tadi itu aku impress banget, dan aku bakal kasih tunjuk kalian juga video-videonya setelah yang satu ini. Oke, sekian dulu video dari aku tentang Diva Drone dari FunSnap ini. Untuk setup dan yang lain sebagainya, aku akan lanjut ke video yang selanjutnya. Kalau kalian misalkan ada bingung atau pengen tanya sesuatu, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa share dan subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ingin membeli barang-barang yang dijamin original dan garansi resmi, jangan lupa aku udah sediain link di bawah ini. Langsung klik aja. Oke, terima kasih. Bye-bye.